Sinopsis dari drama Si Belis Mas Kawin mengangkat konflik antara adat dan cinta di Pulau Rot. Jublina, seorang perempuan keturunan bangsawan, menjalin cinta dengan Ben selama 5 tahun. Namun, niat baik mereka untuk menikah terhalang oleh tuntutan adat berupa belis yang tinggi. Ayah Jublina bersikukuh bahwa belis adalah harga diri keluarga. Sementara Ben, yang berasal dari keluarga sederhana, merasa tertekan oleh nilai belis tersebut. Kisah berkembang ini saat Jublina menghadapi tekanan antara cinta dan adat. Ia menemukan ketenangan dalam nasihat ibunya dan keberanian untuk menyarankan kawin lari. Namun, Ben akhirnya memberanikan diri menemui ayah Jublina dan pertemuan dua keluarga pun terjadi. Dengan ketulusan dan keberanian, mereka akhirnya menyatukan cinta dan adat dalam harmoni. Drama ini menyentuh nilai budaya, perjuangan cinta, dan pentingnya komunikasi antar generasi. Cerita ditutup dengan pernikahan yang membawa damai, tidak hanya bagi Jublina dan Ben, tapi juga bagi dua keluarga yang akhirnya bersatu. Pada sore hari, ruang tamu rumah Jublina duduk berhadapan dengan ayahnya. Ketika ayah meminta Ben untuk melamar Jublina dengan belis 1 juta, ayah cemas jika pacaran 5 tahun ini tak berujung pernikahan. Sudah 5 tahun kamu berpacaran, Jublina. Mau sampai kapan? Pria yang tidak kunjung melamar itu bukan lelaki sejati. Ben ingin melamar ayah, tapi belis yang ayah minta terlalu berat. Belis itu harga dirimu. Kau itu keturunan bangsawan. Apa jadinya kalau kita menurunkan martabat? Pagi hari, ruang keluarga. Pagi menyinari ruang keluarga yang sederhana namun penuh kehangatan. Jublina duduk di kursi tanpa ragu. Ayah duduk di samping Jublina dan ayah bicara serius tentang tubuh dan harga diri. Dengan mata yang menunjukkan kekhawatiran tentang Jublina kehilangan kehormatan karena terlalu pacaran tanpa kepastian. Apa saja yang kalian lakukan selama 5 tahun? Ingat nak, kau itu perempuan. Jangan sampai kau teralienasi oleh tubuhmu. Cepat bawa dia ke rumah. Ayah ingin dia segera melamarmu. Kalian sudah dewasa, sarjana, PNS, mau apa lagi? Tapi ayah, Ben orangnya baik. Dia tidak macam-macam. Dia hanya ingin semuanya siap. Siap? Sampai kapan? Sampai rambutmu memutih? Ben bukan laki-laki yang main-main ya. Tapi kalau belis itu jadi penghalang, aku takut dia mundur. Ayah bukannya tidak suka soal Ben. Tetapi, belis itu bukan cuma soal angka, tetapi martabat kita. Jangan sampai adat kita dihilangkan begitu saja. Aku hanya ingin bahagia. Bahagia itu tidak bisa dibangun di atas adat yang dilanggar. Tetapi, ayah akan mempertimbangkan jika dia datang dengan niat yang tulus. Jublina terdiam. Ada harapan, namun juga tekanan. Lampu meredup perlahan, menyisakan bayangan di wajah Jublina yang penuh kegelisahan. Siang hari, halaman rumah Ben. Di halaman rumah Ben yang sederhana, Jublina dan Ben duduk berdampingan di bangku kayu. Keheningan menyelimuti mereka. Wajah Ben murung, matanya tak fokus, menatap tanah seolah mencari jawaban di balik kerikil dan debu. Jublina memperhatikan Ben dengan penuh tanya. Ia tahu ada pergolakan dalam hati kekasihnya. Ben terlihat seperti seseorang memikul beban tak kasat mata. Keringat membasah pelipisnya, namun bukan hanya karena panas. Kenapa Ben? Kau takut ditinggal lagi? Pagi itu, suasana ruang tamu diliputi kesunyian. Ayah mulai membuka pembicaraan tentang garis keturunannya kepada Jublina. Ibumu keturunan Raja-Raja Bilba, ayah dari para patih kerajaan. Kau berdarah biru, maka suamimu harus menghargai itu. Apa maksudnya? Kau bukan perempuan sembarangan. Perempuan Rot keturunan Raja-Raja Bilba. Jika menikah, sang suami harus memberikan belis yang bernilai tinggi pula. Kau bukan gadis dari kasta rendahan. Sebenarnya budaya belis itu bagus. Itu menandakan harkat dan martabat seorang perempuan.
Rod. Tapi zaman sekarang sudah berubah. Kadang Bliss tidak lagi menjadi persyaratan. Yang penting cinta, nikah, selesai. Jubilna terdiam. Ada harapan, namun juga tekanan. Lampu meredup perlahan, menyisakan bayangan di wajah Jubilna yang penuh kegelisahan. Pagi hari, dapur rumah Jubilna. Ibu sedang menyiapkan air panas. Jubilna masuk ke dapur dengan langkah pelan. Wajahnya murung. Ibu yang sedang menyiapkan air panas menyadari kegelisahan anaknya. Namun, tidak langsung bertanya. Sebagai seorang ibu, ia tahu kapan harus bicara dan kapan cukup menjadi tempat bersandar. Nak, lihat sejak kemarin wajahmu tak tenang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ben, ayah ingin dia segera melamar, tapi soal Bliss itu bu. Ayah keras bukan berarti benci, nak. Ia hanya takut kehilangan martabat keluarga. Tapi aku tahu, kau mencintai Ben dengan sungguh-sungguh. Aku takut bu, takut ayah tidak setuju dengan karya Bliss. Cinta bisa membuka pintu adat, nak. Tapi kalian harus membukanya bersama-sama. Bicaralah baik-baik dengan ayahmu. Ibu akan berbicara jika waktunya tepat. Jubilna tersenyum tipis. Di tengah tekanan, ada ketenangan yang datang dari suara seorang ibu. Siang hari di halaman rumah Jubilna. Ben masih membisu. Tak kalah ulangi sekali lagi kalau ayah ingin bertemu dengannya. Hei, ada apa denganmu? Apa yang Aku tak punya apa-apa yang akan berikan padamu, Jublina. Aku tak punya Bliss. Aku hanya punya cinta yang tidak bisa melukiskan seberapa besarnya. Kau tahu dalam 5 tahun itu seperti apa diriku? Jika yang meminta seperti apa yang dia inginkan, aku menyerah. katakan bersabar? Apa? Kau mau kita dikutuk keluarga? Lalu solusi apa yang ada? Nanti kupikirkan. Sepertinya memang aku harus menghadap ayah. Sore hari, ruang tamu dan halaman rumah Jubilna. Ben duduk dengan gelisah, sementara ayah Jubilna duduk tegak dengan mata tatapan tajam. Pertemuan nanti akhirnya dimulai. Sudah 5 tahun kalian berpacaran. Tahun ini kau harus melamar. Tak perlu pikirkan prosesnya. Bawa orang tuamu, kami akan siapkan pantun dan pernikahan. Ben keluar seperti tentara kalah perang. Jubilna menunggunya di luar. Ayah ingin soal Bliss. Ya, sepertinya memang aku harus hadirkan ayah dan ibuku. Kita akan hadapi semua. Kalau Blissnya terlalu berat, Kita akan lari, tinggalkan semua. Kau siap? Pagi hari di ruang tamu rumah Jubilna. Warga Ben datang. Ayah dan ibu Ben duduk berdampingan dengan Ben. Ibu Jubilna tenang. Tante Abel memperhatikan dengan senyum tipis. Pertemuan dua keluarga ini akhirnya digelar. Suasana resmi tapi tegang. Ini bukan sekedar pertemuan. Ini pembicaraan nasib sepasang anak manusia. Terima kasih sudah datang. Sudah 5 tahun mereka berpacaran. Kali ini saya ingin meminta kepastian. Apa niat keluarga kalian? Kami datang untuk melamar Jublina secara resmi. Dengan niat baik, kami ingin anak kami bertanggung jawab dan menikah secara hormat. Kami memang tak punya banyak, tapi kami datang membawa hati yang tulus. Kami hormat pada adat dan keluarga besar kalian. Bagaimana soal Bliss? Kami tidak meminta emas bertonton, tetapi Bliss itu simbol kehormatan bagi perempuan Rod. Kami siap 50 juta, beberapa tenun ikat buatan ibu, dan upacara adat dengan tari-tarian. Selebihnya, saya hanya bisa memberikan cinta saya seumur hidup. Sudahlah Pak, jangan mereka. Cinta seperti ini tidak datang 2 kali. Jika tidak terlalu keras, maka anak kita akan pergi dulu. Kami berharap adat bisa menemukan jalan damai bersama kita. Baiklah, daripada anak saya jadi perempuan tua, saya terima. Tetapi adat harus dihormati. Kita tidak bisa mengabaikan nilai budaya kita. Saya janji, saya akan jaga Jublina dengan sepenuh hati. Suasana mencair. Ada haru, ada lega. Dua keluarga akhirnya menyatu bukan karena banyaknya harta, tapi karena keberanian untuk memperjuangkan cinta tanpa melupakan akar budaya. Senja hari, pantai Nembrala. Setelah pertemuan itu, Ben dan Jublina berada di pantai. Jublina menanyakan tentang hasil pertemuan itu. Hasil pantun adatnya hanya 50 juta, puluhan kain tenun, dan tari-tarian. Selebihnya hanya cintaku. dan ayah,
setuju daripada anaknya jadi orang tua. Terima kasih ya sudah memperjuangkan cinta kita.